Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Naila ucapkan selamat datang di siaran langsung Bincang Asyik Remaja pada episode pertemanan yang sehat pada remaja. Alhamdulillah, Naila pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan kembali untuk menjadi host dalam acara Bincang Asyik Remaja. Nah, untuk teman-teman, silahkan join di akun Instagram Sisi Pelajar dan Rumah Psikologi underscore Mahanani. Nanti kita akan ngobrol asyik dengan Kak Fatma. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengajukan komentar, silahkan nanti tulis kalau pertanyaannya di stiker pertanyaan ya. Nah, kita langsung undang aja Kak Fatma. Iya, semoga sinyalnya sudah semakin baik ya. Alhamdulillah, ini sudah bagus Kak. Oke, baik. Ah, baik ya, ini sinyalnya adalah sinyal-sinyal toksik ya. Nanti kita juga akan belajar nih gimana persinyalan atau sinyal-sinyal teman yang toksik itu kayak gimana gitu. Baik, nanti tolong saya dikasih tahu ya kalau suara saya tidak terdengar jelas di sana. Baik Kak. Ya Ya, Kak, baik. tadi Naila ulangin kembali. Tadi kan Naila bertanya tentang apa sih teman sehat itu. Kita juga sering mendengar nih yang namanya teman toksik atau teman beracun gitu. Jadi mohon penjelasannya Kak. Silahkan. Iya. Oke, terima kasih Naila. Jadi teman toksik itu seperti apa gitu ya? Bayangannya kan, aduh toksik itu racun gitu ya, mengerikan gitu. Nah, ya memang dalam pertemanan itu tidak selalu ideal gitu ya. Nah, apa sih yang biasa disebut dengan hubungan toksik atau hubungan beracun? Itu tuh sebenarnya gampangannya adalah sebuah hubungan yang di dalam hubungan itu ditandai perilaku partner atau pasangan atau teman atau uh, siapapun yang jadi apa ya partner kita, baik itu bisa jadi teman, keluarga dan lain-lain yang memang secara emosional, secara perilaku itu tidak jarang bikin kita itu merasa nggak nyaman gitu, merusak pasangannya. Ya belum tentu kitanya yang nggak nyaman ya, bisa jadi kita toksiknya juga bisa gitu. Nah, intinya itu hubungan ditandai oleh perilaku pasangan yang beracun baik secara emosional maupun secara apa ya, tidak jarang itu juga kadang-kadang terjadi secara fisik. Tapi memang kebanyakan secara emosional atau secara psikologis begitu. Jadi sehingga membuat yang jadi partnernya itu ngerasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Itu yang dinamakan sebuah hubungan toksik, baik dalam pertemanan, dalam mungkin pacaran, kemudian dalam hubungan keluarga pun juga ada. Nah, kali ini kita akan membahas fokus yang pertemanan ya, Mbak Nailah ya. Iya, betul. Oke, itu sih kurang lebihnya begitu. Jadi misalnya antara si A dan si B ini berteman, nah si A ini selalu menguras energi negatif, apa ya, membuat si B itu merasa terkuras energinya baik secara emosional maupun secara fisik begitu. Itu yang namanya hubungan toksik. Jadi nggak seimbang gitu antara A dan si B ini. Jadi bisa dikatakan tidak sefrekuensi merasakan kenyamanannya dalam berteman gitu ya Kak. Iya, betul sekali, cerdas sekali Naila. Nah, kurang lebihnya bahasa gaulnya gitu, nggak sefrekuensi kayak kita tadi ya, mungkin sinyal kita nggak bersatu nih, jadi salah satu harus menjadi korban, harus sabar menghadapi satunya gitu ya, sinyalnya karena nggak nyambung gitu tadi. Oke, nah kurang lebihnya kayak gitu, yang dimaksud dengan hubungan pertemanan yang tidak sehat gitu. Uh, Mungkin Naila sendiri pernah nggak ngerasain seperti itu? Teman toksik gitu ya Kak. Mhm. Mungkin kalau dari Naila sendiri sih apa ya? Mungkin ada pernah berteman toksik tapi tidak begitu merasakan bahwa itu toksik karena apa ya? Karena eh, seperti yang
Nailah takutkan. Nanti Nailah malah nggak punya teman. Kalau ditinggalkan, ya udah berteman sama ini. Nanti kalau nggak berteman sama ini, ya nggak punya teman lagi gitu sih, lebih ke itu Kak. Oke, nah kadang-kadang mungkin yang merasakan hal yang sama seperti Naila itu mungkin banyak juga ya berteman tapi ngerasa nggak nyaman, tapi kalau mau ninggalin takutnya nanti nggak punya teman lagi gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di dalam istilah psikologi itu ada namanya istilahnya low self esteem atau dia harga diri rendah. Harga diri rendah tuh begini, bukan berarti apa-apa. Maksudnya begini, merasa bahwa dirinya itu nanti sebagai orang yang kurang berharga, kurang bisa diterima lingkungan, kurang dicintai. Kadang-kadang dalam diri manusia, secara manusiawi, kadang ada perasaan-perasaan seperti itu gitu. Takut nanti nggak dicintai orang lain, takut ketika kita menjadi diri sendiri kita nanti tidak diterima oleh lingkungan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi akar masalah baik si pelaku toksik maupun korban toksik. Karena dua-duanya itu mungkin pernah punya pengalaman di masa lalu yang sama-sama mungkin sedikit mendapatkan kasih sayang, perhatian, atau ada pengalaman traumatis lainnya terkait hubungan atau relationship itu gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi akar masalah. Ketika kita sudah merasa tidak nyaman dengan suatu hubungan, tapi kita sudah berusaha mencari solusinya, dan kita tidak bisa keluar dari hubungan itu, kita pasrah saja diperlakukan seperti itu. Nah, itu yang namanya kita terjebak dalam hubungan toksik gitu. Nah, kira-kira menurut Naila nyaman nggak sih ketika kita itu terjebak dalam suatu hubungan toksik gitu? Menurut Naila gimana? Kalau menurut Naila sendiri sih selama ini nggak nyaman sih. Tapi ya rasa keterpaksaan yang Naila tuh harus bertahan di situ mau nggak mau. Mungkin bahasanya tuh Naila mengalah gitulah Kak. Jadi setiap hari rasanya tuh kita terus yang harus berperan menjadi orang yang ngemong, terus mengerti orang lain begitu ya, harus mengikuti apa yang dikehendaki, apa diinginkan oleh partner kita begitu ya. Itu lumayan menguras energi dan pikiran nggak sih? Maksudnya kadang-kadang gitu suka nangis sendiri atau kenapa sih kok kayak gini banget, padahal aku pengennya juga aku tuh punya pendapat atau aku tuh juga punya sesuatu hal yang pengen didengar gitu, kadang gitu nggak sih? Iya, kadang tuh sering mungkin merenung sendiri tiba-tiba keinget, terus kadang tanpa sadar air mata ngalir gitu Kak. Karena mungkin ada rasa harus bertahan mau nggak mau gitu yang membuat kita tuh bertahan, kita ikhlas untuk di sana padahal sebenarnya kita tuh nggak nyaman banget gitu loh. Oke. Sangat paham banget sih, karena mungkin mungkin saya sendiri juga pernah mengalami atau teman-teman dan klien-klien yang pernah datang ke saya begitu pun juga pernah merasakan hal yang sama seperti itu gitu. Nah, sebenarnya begini, di dalam hubungan toksik itu tadi kan saya mengatakan ada pelaku atau partner toksik sama ada korbannya gitu ya. Nah, tapi definisi korban di sini sebenarnya tidak murni seperti korban dalam hal kalau Naila pernah dengar istilah bullying kan ya, atau perundungan begitu. Nah, kalau di istilah bullying kan kita itu biasanya akan korban dan pelaku ini memang ada ketidakseimbangan kekuatan. Jadi ya pelaku ini yang benar-benar membuli si korban yang memang tidak berdaya begitu. Tetapi dalam hubungan toksik ini korban ini punya pilihan. Pilihannya adalah apa? Sebenarnya kalau dia nggak mau diperlakukan seperti itu, hubungan toksik itu akan selesai begitu. Jadi korban di dalam hubungan toksik ini bukan berarti korban yang memang benar-benar tidak berdaya menghadapi
hubungan toksik ini. Tinggal si korban ini mau mengikuti skenario yang dibuat oleh si teman toksik atau dia mau menghentikan kebiasaan perilaku toksik itu gitu. Gitu kurang lebihnya sih. Jadi di pertemanan yang toksik itu sebenarnya kita baik dari pelaku maupun korban punya power sendiri gitu ya Kak untuk menyelesaikan pertemanan yang toksik itu. Betul, betul sekali. Kita sebenarnya punya power untuk itu karena sebenarnya kabar buruknya adalah ya dalam hubungan toksik itu ada kabar buruknya nih. Kabar buruknya adalah perilaku toksik itu tidak bisa hilang, tidak bisa berhenti, tidak bisa sembuh kalau tidak atas kemauan si pelaku itu sendiri. Jadi misalnya nih, kita kan kadang-kadang ya namanya perasaan kita gitu kan nggak tega gitu ya sama temen. Oh nggak tega, kasihan. Kok kamu mau sih temenan sama temen yang dominan banget seperti itu, yang sudah memperlakukan kamu seenaknya gitu. Kadang-kadang kita punya pikiran, iya kasihan juga siapa yang mau berteman sama dia gitu ya. Siapa yang mau menerima dia, misalnya kayak gitu ya Naya. Nah, tapi ternyata sikap kita yang seperti itu kadang-kadang malah justru memelihara perilakunya dia gitu. Dia akan terus seperti itu karena dia merasa ada orang yang membenarkan perilakunya gitu. Nah, sementara kalau kita niatnya saya tuh pengen merubah dia karena saya care sama dia gitu. Nah, kalau orangnya toksik ini bukan suatu yang apa ya di istilah psikologi yang mungkin patologis, sesuatu hal yang menjadi masalah yang besar begitu. Itu masih tatarannya permasalahan konflik persahabatan. Kita saling memberikan masukan, kita saling memberikan teguran, kita saling mengingatkan satu sama lain mungkin bisa berubah. Tapi kalau orang yang sudah masuk dalam kriteria pelaku toksik, dia itu sudah kategorinya misalnya kepribadian itu sudah dia itu narsistik. Segala sesuatu hal itu maunya tentang dia. Sehingga kita bisanya merubah diri kita sendiri, kita mau nggak berhenti dari lingkaran hubungan toksik itu. Kalau kita sudah bersikap bahwa kita tidak mau diperlakukan seenaknya, otomatis si pelaku itu nanti akan mengikuti perubahan kita. Kalaupun dia tidak bisa menerima, mungkin dia juga akan menghindar dan mencari korban toksik yang lain begitu. Ya memang resikonya itu. Kadang-kadang kita akan kehilangan teman gitu, teman yang mungkin tapi kita perlu berpikir rasional, teman ini bisa membawa kita ke arah positif atau tidak gitu. Yang penting kitanya tetap jadi orang baik begitu. Gitu Naila. Jadi hubungan pertemanan yang toksik itu bisa berbalik arah menjadi pertemanan yang positif melalui dari kita sendiri yang memulai untuk berubah menjadi lebih baik lagi, lebih positif lagi. Itu Kak Fatma? Ya, betul sekali. Jadi nah ini cerdas banget nih ya, kayaknya pengalamannya banyak nih dalam pertemanan ya, benar sekali, saya sepakat banget sama Nay gitu. Saya panggil Nay nggak apa-apa ya, biar lebih akrab ya Nay. Oke. Nah, benar sekali, ketika kita menularkan energi positif sama orang gitu, ketika kita mau saling mendukung, mau mengeluarkan hal-hal positif dalam diri kita, nah otomatis biasanya lingkungan kita pun akan ikut menjadi positif begitu. Lingkungan yang tidak mau ikut berubah positif biasanya dia akan menyingkir sendiri. Jadi kalau selama kita pengen hubungan kita sehat ya alangkah lebih baiknya kita pun jadi pribadi yang sehat gitu. Nah, gimana ya? Kalau di lingkungan remaja atau anak-anak sekolah, anak-anak kuliah itu biasanya hal-hal tersebut tuh biasanya akan terlihat ketika kalian misalnya dikasih project-project itu sama dosen atau sama guru gitu, misalnya tugas kelompok gitulah gampangannya. Pasti ada kan dalam kelompok itu ada yang dia nggak mau berkontribusi, alasan aja kalau mau diajak kumpul kelompok gitu. Ada yang benar-benar udah jadi korban, benar-benar dia yang apa-apa ngerjain, dimanapun dia selalu yang disuruh nyelesain tugasnya dan lain-lain. Nah, sebenarnya cerminan hubungan-hubungan beracun itu dalam kehidupan sehari-hari kita ya hal-hal simpel seperti itu. Nah, bisa menjadi lebih parah lagi ketika itu dipelihara terus gitu. Nah Kak, ini kan tadi mengulas tentang kerja kelompok yang toksik, Kak menyebutkan contohnya. Nah gimana sih Kak untuk kita kan udah bilang nih, ayo ini kan kerja tim gitu ya. Gimana sih dia yang
ibaratnya numpang nama nggak kerja gitu, biar mereka tuh tersadarkan gitu Kak dengan hal-hal yang kecil ini erat kaitannya dengan kehidupan pelajar, dengan mahasiswa gitu. Oke, ini terkait dengan asertivitas ya kalau di istilah psikologi. Apa itu asertivitas? Yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain tanpa menyakiti hati orang lain begitu. Nah, biasanya yang awal kita lakukan sih kita ngalah ya, biasanya ya kita maklumin gitu ya. Tapi kita lihat dulu teman kita ini alasannya memang logis atau enggak. Misalnya memang saya sedang sakit, itu sakit beneran apa enggak gitu. Tapi kalau ternyata setiap tugas kelompok dia konsisten alasan seperti itu terus gitu, oh berarti ini anak toksik nih, ini yang dia merasa cuma nebeng nama sama nilai aja gitu. Nah di situ teman-teman perlu ada ketegasan. Salah satu cara menghentikan perilaku toksik adalah adanya ketegasan dari si korban. Nah caranya gimana? Dengan asertif tadi disampaikan bahwa tujuan kita mengerjakan tugas kelompok tentunya nilai kelompok begitu ya. Nah, sampaikan dengan baik tanpa teman-teman harus menjatuhkan atau menyakiti kamu tuh gak pernah berkontribusi dan lain-lain, tidak perlu seperti itu. Tapi sampaikan bahwa kita butuh kerjasama nih, tugas kamu ini. Nah, kadang-kadang tindakan yang kita ambil tuh ada resikonya juga. Misalnya kita akan mencoba membagi tugas gitu. Itu langkah pertama yang bisa dilakukan. Dan semuanya harus sesuai deadline gitu ya misalnya. Nah, tapi memang resikonya salah satunya adalah kalau ini memang toksik beneran, biasanya tugasnya pun sudah dibagi nggak akan dia kerjakan. Nah, kadang-kadang yang bikin mereka terus mengulang perilakunya adalah salah satu dari kalian mau mengerjakan gitu untuk menutupi apa yang tidak dia kerjakan itu. Nah, tinggal sebenarnya teman-teman mengambil resiko bahwa boleh itu dikerjakan, tapi tetap misalnya tidak ada salahnya kan kalian menyampaikan kepada dosen atau guru siapa saja yang berkontribusi dan lain-lainnya, karena orang toksik itu juga perlu efek jerah. Kalau kalian membiarkan, berarti itu kasih sayang yang salah terhadap teman, karena kalian membiarkan teman kalian terus memelihara perilakunya yang tidak tepat. Tapi kadang-kadang kan orang memang perlu belajar dari sebuah situasi gitu ya. Orang itu perlu belajar mendapatkan konsekuensi atas tindakannya. Sehingga nggak masalah seandainya kita di awal sudah sepakat, oke, kita kerjakan bersama. Nah, konsekuensinya jika kita tidak mengerjakan sesuai deadline dan alasannya tidak logis, alasannya masing-masing tidak jelas, maka kita berhak menyampaikan pada pengampu, dosen atau guru untuk siapa yang tidak berkontribusi begitu. Nah, kalau saya sih lebih seperti itu, karena kalau kita biarkan kita pelihara perilakunya si teman kita, niat kita baik, tapi sebenarnya kita semakin membuat orang itu menjadi orang yang tidak produktif. Nah, gitu, Nay. Jadi kita memberikan kasih sayang yang benar melalui kita sampaikan secara baik-baik, namun tegas. Lalu kalau tidak ada perubahan, kita sampaikan ke pihak yang lebih tinggi lagi untuk memberikan efek jerah. Iya, betul sekali. Sebenarnya itulah fungsinya. Kadang kalau kita mempelajari ada reward punishment, ada semacamnya ya, segala pilihan kita itu pasti akan ada resikonya ya. Ya, itu tadi salah satunya itu. Nah, jadi kan ada toksik. Apa sih sebenarnya biar kita bisa tahu bahwa kita tuh berteman di lingkungan toksik? Apa sih ciri-ciri dari orang-orang atau teman-teman toksik? Oke, ciri-cirinya sebenarnya ada banyak ya tipe-tipe orang toksik itu ya. Dari yang dia suka narsis, dia suka gosip. Jadi didominasi dengan tipe-tipe yang berbeda. Coba ya, saya coba bukakan sedikit ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ini secara umum sih. Ada tipe-tipe toksik menurut tokoh itu dia yang tipikal memang suka narsis. Narsis itu gimana? Misal nih kita lagi ngobrol, lagi ngomongin suatu topik, nanti ujung-ujungnya berpusat ke ngomongin dia gitu.
segala pun apa yang kita obrolin pasti balik-baliknya ke dia. Mau nyambung mau enggak, nanti pasti disambunginnya ke dia. Ada nggak sih tipe-tipe teman kayak gitu? Mungkin kalau kita bayangin, oh si A, si B, mungkin ada yang tipenya seperti itu. Nah, itu salah satunya ketika konversasional narsistik. Nah, kita narsis dalam percakapan. Nah, biasanya orang-orang ini yang suka kalau bahasa Jawanya gembede gitu, suka lumayan membanggakan terkait dirinya sendiri. Nah, sebenarnya nggak mengganggu sih orang seperti itu kalau tarafnya wajar. Tapi kadang-kadang ketika kita dalam kondisi lagi bad mood misalnya, atau kita lagi pengen didengarkan orang lain ketika kita ada masalah gitu, tapi teman kita malah justru cuma berpusat mikir ngomongin tentang dirinya terus begitu, kan rasanya ilfil juga ya. Kita tadinya pengen cari ketenangan ke teman, tapi ini malah kita yang malah jadi akhirnya dengerin kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada juga yang dia itu suka berbohong untuk hal-hal kecil agar diterima di lingkungan misalnya. Namanya the fibber. Nah, dan dia itu suka membesar, membuat sesuatu masalah yang kecil itu jadi besar. Sebenarnya mungkin temennya Nai itu melihat percakapan orang itu, misalnya lagi ngomongin Nai gitu ya, ngomongnya sebenarnya juga nggak parah-parah banget gitu, yang cuma ngomong, oh iya tadi ini tugasku ditumpahin air minum sama Nai, aku harus ngeprint lagi gitu. Terus dia nanti digede-gedein di depannya Nai, tadi katanya tuh gara-gara kamu. Terus akhirnya semua orang jadi tahu korban dia tuh jadi nggak bisa ngumpulin tugas karena kamu tuh memang selalu menyulitkan dia. Padahal ini konteksnya tadi cuman nggak sengaja kenain air ke tugasnya dia sehingga dia nggak ngumpulin, tapi dia gede-gedein sampai ke hal lain misalnya. Jadi setiap kali ada kejadian yang nggak baik di dia itu memang karena gara-gara Nai gitu. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya biar Nai tetap jadi temannya dia misalnya. Tujuannya adalah Nai biar tidak mudah berteman dengan orang lain juga, biar percayanya hanya sama dia. Padahal sebenarnya orang lain tuh nggak kayak gitu sama Nai gitu. Nah, ada lagi juga namanya Ateng gitu. Itu orang yang menganggap dirinya paling cerdas gitu. Biasanya ini misalnya nih di organisasi, misal di OSIS atau di himpunan mahasiswa gitu, atau di BEM gitu. Misal ada rapat gitu, biasanya nih ketika orang lain tuh mau saling mendengarkan pendapat peserta atau anggota lain gitu. Nah, orang ini tuh yang selalu akan tampil, dia itu merasa paling cerdas. Setiap pendapat orang lain itu juga dianggapnya adalah pendapat yang ecek-ecek begitu. Nah, ada tipikal-tipikal kan orang yang seperti itu, yang kalau bahasa yang sering kita dengar adalah keminter gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi yang dia itu selalu memberikan energi negatif ke kita. Jadi apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita rencanakan, itu selalu dihalang-halangi sama dia gitu. Dia mikirnya, jangan nanti resikonya terlalu besar, misalnya kayak gitu. Padahal, jadi kalian menganggapnya, oh orang ini care banget sama aku nih. Tapi sebenarnya di balik itu, orang itu tuh cuma pengen menghambat langkah atau kemajuan prestasi dari kita dengan cara membuat kita semakin berpikir bahwa kita itu tidak mampu begitu. Nah, mungkin ada orang-orang yang seperti itu juga gitu. Ya. Kemudian ada juga orang yang suka jealous gitu, suka judgement orang lain caranya. Karena jealous dia akhirnya judgement orang lain gitu. Dia cemburu, iri, nggak suka melihat orang lain tuh bahagia, nggak suka melihat orang lain meraih prestasi dan lain-lainnya, sehingga dia kadang-kadang efeknya membuat gosip misalnya, oh dia kemarin juara lomba karya ilmiah juga karena proposalnya dibikinin nih sama dosen atau sama guru misalnya kayak gitu. Padahal mungkin kenyataannya nggak seperti itu. Nah, sebenarnya ternyata setelah diusut, ternyata yang bikin gosip kayak gitu adalah dia yang mungkin nggak lolos karya ilmiah misalnya, sehingga karena belum bisa menerima dia kayak gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya tipenya.
Cuma kalau di apa namanya di dunia pertemanan biasanya itu paling gampang yang bisa kita temuin itu adalah orang yang naysayer. Naysayer itu selalu membuat kita tuh merasa buruk. Intinya gitu, kita mau ngomong apapun, mau bercerita apapun, mau bercita-cita apapun, punya mimpi apapun, sama dia itu ditanggapinya negatif. Ah, susah, itu nggak mungkin. Atau itu terlalu mimpi yang terlalu tinggi dan lain-lain. Selalu membuat kita akhirnya tidak termotivasi untuk bangkit, untuk belajar, untuk berkembang begitu. Nah, yang kedua adalah gossiper, yang tadi menebar berita-berita nggak benar gitu. Kalau orang yang suka gosipin, misalnya kamu diajak gosipin orang, ya bisa jadi orang itu juga gosipin kamu di orang lain gitu. Kemudian ada lagi uncaring friend. Uncaring friend itu adalah orang-orang yang ya itu nggak bisa nunjukin empatinya, nggak peduli kamu mau cerita apa, paling nanggepinnya sepatah dua patah kata. Aku lagi sedih nih, habis putus sama pacar, ternyata dia selingkuh sama ini itu misalnya gitu. Atau aku sedih nih habis dapat nilai misalnya. Padahal aku tuh yang bikin proposalnya dan lain-lain gitu. Aku yang bikin makalahnya dan lain-lain, tapi kok bisa ya nilaiku malah justru dan lain. Oh, nggak apa-apa, misalnya gitu, cuma sepatah dua patah kata yang tidak kita harapkan, dan dia selalu konsisten seperti itu. Nah, itu ciri khas bahwa temanmu itu uncaring gitu. Padahal ketika dia bercerita, dia pengennya didengerin. Nah, terus ada lagi Liwan upper, yaitu membandingkan diri dengan kesuksesan orang lain. Nah, ini banyak terjadi pada remaja. Pernah nggak sih nemuin remaja-remaja yang misalnya nih geng-gengan gitu, gengnya si A sama gengnya si B gitu, pakai sepatu bermerek tertentu gitu katakanlah. Nah, biar saling saingan nih, misalnya mereka sama-sama anggota cheers misalnya di kampusnya atau apa gitu, atau di sekolahnya gitu, biar tampak keren dibanding teman-teman yang lain, mereka pun berlomba-lomba untuk pakai merek sepatu yang lagi ngetren nih di kalangan remaja misalnya, atau dengan gaya-gaya berpakaian, gaya-gaya yang lain-lainnya yang itu tuh berbeda dari yang lain, tapi tujuannya untuk saingan. Nah, kalau menurut saya yang seperti ini harus dihindari karena lumayan menguras kantong, nggak produktif juga, dan ya mungkin akan berkesan untuk saat ini ngerasa diperhatiin orang, tapi diperhatiinnya bukan karena hal yang positif dari dia gitu. Lebih baik kita berkarya terhadap hal-hal yang positif gitu. Kalau orang mau merhatiin kita ya dari karya kita, bukan dari hal-hal yang penampilan kita yang agak nyentrik tapi nggak berbuah prestasi misalnya gitu. Nah, ada juga Debbie Downer, itu orang yang kurang energi positif atau pesimis kesehariannya. Ini yang kayak salah satunya kalau di dalam tugas kelompok itu ada satu yang nggak bisa diandalkan sama sekali. Misalnya dikasih tugas pun dia juga asal-asalan. Dan dia memang menunjukkan dia tipikalnya bukan yang narsistik, yang kebanyakan toxic people kan narsistik, semua pengen berpusat pada dia. Tapi kalau yang ini agak berbeda, jadi dia lebih senang nggak menunjukkan kemampuannya dia biar dia nggak dikasih tanggung jawab. Nah, biasanya dalam pertemanan, dalam kelompok dan lain-lain banyak yang tipikalnya seperti itu. Nah, intinya garis besarnya seperti itu, tipe-tipe orang toksik di sekeliling kita. Tapi bisa dikatakan toksik atau enggak kalau itu konsisten dia lakukan seperti itu. Kalau sesekali ya mungkin itu hilaf lah, maksudnya kadang orang udah lelahnya gitu. Tapi kalau itu konsisten, nah itu berarti itu toxic tipe gitu Mai. Baik Kak, jadi untuk mengklasifikasikan bahwa teman kita tuh toksik itu dilakukan secara terus-menerus gitu. Ya, betul. Jadi kita observasi perilakunya itu memang konsisten seperti itu apa enggak. Jangan sampai menjudgment orang hanya karena satu kali dia melakukan suatu kesalahan kemudian kita menjudgment orang itu toksik. Nah, justru menurut saya itu kita yang toksik. Karena kita membuat orang tersebut yang dia nggak sengaja melakukan suatu kesalahan jadi dibenci banyak orang misalnya. Nah, jangan sampai kita yang jadi orang yang toksik gitu. Nah,
quotes buat hari ini, jangan pernah menjudge teman kita dalam satu perilaku saja gitu. Kita harus melihat apakah itu konsisten atau tidak. Iya, Perlu betul sekali. note-nya ini teman-teman semua. Iya, betul sekali, Mas. Baik, Kak. Nah, kita kan udah tahu, Kak, ini tanda-tanda teman-teman kita yang toksik. Tapi tentu saja dong kita ada teman yang baik, teman yang berteman dengan teman yang sehat gitu. Jadi teman-teman yang sehat itu seperti apa sih, Kak, ciri-cirinya? Silahkan, Kak. Oke, terima kasih, Nay. Betul sekali. Orang-orang toksik itu sebenarnya hanya segelintir orang, gitu. Hanya saja terlihat bermasalah sekali karena orang itu cukup mendominasi. Nah, tapi kalau teman yang sehat, pertemanan, hubungan-hubungan yang sehat itu sebenarnya banyak kok. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa kita akan ketemu selalu dengan orang toksik. Nah, tadi pertanyaan yang menarik dari Nay, sebenarnya gimana sih ketika kita tandanya ketika kita berada dalam hubungan yang sehat gitu ya. Nah, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang kita tuh merasa aman. Hubungan yang merasa kita itu bisa menjadi diri kita sendiri. Dan kita itu nggak ngerasa takut atau merasa kurang nyaman dengan tempat di mana kita menjalin relationship. Tadi kalau Nay pernah mengatakan bahwa ya sebenarnya nggak nyaman, sebenarnya takut, tapi nanti kalau nggak sama dia mau temenan sama siapa lagi misalnya begitu, itu berarti toksik ya. Tapi ketika kita nyaman, aku tuh senang ketika curhat sama temanku si kemudian aku tuh senang kita mengejar mimpi bersama, aku tuh senang kita mengikuti berbagai kegiatan bersama dan saling mendukung, baik ketika kita terjatuh maupun ketika kita lagi di atas gitu, dan semuanya itu tulus begitu. Nah, itu tandanya kita berada di hubungan yang sehat. Nah, tanda-tandanya itu tadi, kalau kita merasa bahwa kita itu nyaman, kita menjadi diri kita sendiri, dan kita bisa ya ngomong itu enak sama teman kita, tidak saling menyakiti, bahkan ketika saling memberi masukan pun satu sama lain itu tidak tersakiti gitu. Nah, beda dengan tadi, kalau dengan teman toksik kan kita akan berhati-hati banget. Nanti tapi kalau aku ngomong A, ngomong B, nanti dia sakit hati atau dia tersinggung kayak gitu. Itu berarti itu belum hubungan yang sehat gitu. Nah, ciri khasnya gampang kok. Kalau kamu nyaman, kamu senang, kamu jadi diri kamu sendiri, itu hubunganmu hubungan sehat. Kalian sama-sama bisa meraih prestasi atau hal yang kalian impikan masing-masing, itu yang namanya hubungan yang keren dari hubungan persahabatan. Gitu, Nay. Jadi teman yang sehat adalah saat kita tuh bisa menjadi diri kita sendiri gitu ya, Kak. Bisa mengekspresikan diri kita sendiri dan lebih baik kita mengejar mimpi bersama-sama bersama teman baik kita. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi good friend versus toxic friend ya. Jadi sudah sangat jelas ya, bisa dibedakan lah ya seperti apa hubungan yang harus dihindari dan seperti apa yang hubungan yang perlu terus dibangun gitu, biar teman-teman semakin berkembang dan bertumbuh lagi gitu. Nah, Kak, pertanyaan mungkin ini penting banget sih untuk saya dan teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi terbelenggu dalam pertemanan yang toksik. Sebenarnya teman toksik itu harus dipertahankan atau ditinggalkan sih, Kak? Oke, ini dilematis ya sebenarnya ya, dan tidak mudah saya yakin untuk mengambil keputusan bahwa teman toksik itu perlu dihindari atau ditinggalkan atau dipertahankan gitu. Nah, tadi yang pertama jangan menjudgment teman dulu kalau nggak yakin itu perilakunya toksik ya. Ketika itu hanya sesuatu hal yang kebetulan ya, berarti itu butuh pemaafan dan kita kalau bisa saling merangkul bagaimana lebih baik gitu. Nah, tapi kalau itu memang konsisten seperti itu dan kita sudah benar-benar merasakan ketidaknyamanan, yang pasti kita harus tegas. Kita nggak mau dengan kondisi yang seperti itu disampaikan tadi secara asertif tanpa menyakiti perasaannya. Perkara dia nerimanya tersakiti, yang penting kita sudah pakai bahasa yang baik gitu, tidak menjatuhkan orang. Nah, kalau sudah merasa seperti itu, kita sudah merasa tegas,
kita merubah diri kita, kita yang coba selalu menebarkan energi positif dan dia tidak ada perubahan, kita cukup menjalin hubungan yang profesional. Profesional dalam artian sebatas hubungan yang tidak melibatkan perasaan. Jadi ya temenan, tapi hanya ketika kita memang ya dilibatkan, misalnya memang harus dalam satu tim dengan dia, atau kita memang ada terlibat pekerjaan dengan dia, begitu, ya kita jalani secara profesional. Tapi kalau sudah menyangkut permasalahan pribadi dan lain-lain, hindarilah untuk bercerita dengan orang tersebut ketika orang tersebut memang tidak ada perubahan, begitu. Nah, jadi bukan terus ditinggalkan, dijauhi begitu, tidak. Kita tetap berusaha tetap jadi orang yang baik, kita menghargai orang lain, tapi kita membatasi diri kita sendiri untuk melibatkan perasaan dan hal-hal pribadi pada orang-orang yang memang toksik, yang akan menguras energi kita, gitu. Gitu, Nay. Jadi kita harus bersikap profesional gitu ya Kak, untuk dalam bertemanan, tidak mudah untuk bercerita, terutama untuk hal-hal pribadi gitu ya. Ya, betul sekali. Nah Kak, bagaimana sih cara kita agar profesional? Sedangkan maaf sih kayak Nailah ini kan lebih apa ya, kayak perasa gitu, maksudnya tuh lebih banyak mikir ini mau itu, tapi sedikit-sedikit dipikirin gitu. Jadi bagaimana tidak melibatkan perasaan gitu? Oke. Pertanyaan yang bagus, Nay. Karena mungkin banyak orang yang merasakan seperti Nay gitu ya. Kalau sudah gimana nih, kalau memang kepribadian kita yang termasuk pribadi yang perasa, yang nggak enakan, yang apa-apa dipikir gitu ya. Nah, sekarang dikembalikan ke diri kita masing-masing, bahwa kita diberi anugerah pikiran, perasaan itu kan untuk saling bersinergi bagaimana menghadapi realita kehidupan kita gitu. Nah, jadilah pribadi yang mencoba mengedepankan sesuatu hal secara realistis begitu. Ketika kita menggunakan perasaan kita terlalu dominan menggunakan perasaan kita, ketika kita terlalu memikirkan segala hal yang terjadi di luar diri kita, nah hal-hal yang kelebihannya itu apa, kekurangannya itu apa, apakah lebih banyak ruginya untuk kita atau lebih banyak untungnya untuk kita. Nah, kita bikin list itu. Kalau ternyata itu hanya membuang energi kita malah lebih banyak terkuras energi kita sehingga kita nggak produktif, hentikan di situ. Berarti kita yang mengalami masalah. Maksudnya gini, kita mengalami masalah dengan diri kita sendiri. Kita masih punya unfinished business dengan diri kita sendiri. Nah, sebelum kita bisa menghargai orang lain, kan kita harus menghargai dan menyayangi diri kita sendiri. Makanya tadi saya katakan di awal, permasalahan pelaku maupun korban dari toxic relationship adalah masalah self-esteem atau harga diri. Ini akar masalah yang sering dialami di permasalahan-permasalahan psikologis. Orang yang rendah harga dirinya bagaimana? Orang yang tidak mampu mencintai dirinya sendiri, yang tidak mampu untuk menghargai dirinya sendiri, tidak mampu untuk bertoleransi terhadap dirinya sendiri. Jadi sebenarnya untungnya apa sih kalau kita nggak tegaan sama orang, ketika kita mikirkan nanti gimana orang ini, nanti orang ini pandangannya begini begitu. Itu kan sebenarnya karena hanya kita ingin dipandang positif sama orang aja kan sebenarnya itu. Orang yang harga dirinya tinggi itu bukan berarti orang yang menampilkan segala hal yang dia punya sesuatu terus dianggap harga dirinya tinggi, bukan seperti itu. Tapi orang yang harga dirinya tinggi adalah orang yang mampu menerima dirinya apa adanya, yang mampu menerima kekurangan dan kelebihannya, dan mau mengoptimalkan potensi-potensi positif yang ada di dalam dirinya, dan bertoleransi juga terhadap dirinya sendiri. Bukan berarti kita harus mengorbankan diri kita terus untuk kebahagiaan orang lain. Nah, kecuali memang ini sama-sama berdampak positif, baik bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri, gitu. Gitu, Nay, kurang lebihnya. Halo Adita, saya lihat ini di sini. Jadi kita harus belajar mencintai diri kita sendiri dulu sebelum kita mencintai orang lain. Iya, betul sekali, Nay. Iya. Gitu, Nay. Jadi kalau kamu masih gimana, Nay? Kalau kamu masih ngerasa ini pemikir banget, terlalu mikirin orang lain dan lain-lain, coba deh kamu pikirin diri kamu sendiri. Kamu sendiri sudah bahagia belum nih dengan pilihan kamu gitu. Karena
nanti yang menentukan pencapaian itu adalah dirimu gitu. Syukur-syukur kamu bisa menebarkan hal positif pada orang lain gitu. Tapi untuk menebarkan hal positif pada orang lain kan kita harus mencintai diri kita sendiri, membuat diri kita positif dulu, baru kita bisa merangkul lingkungan untuk juga ikut positif gitu. Jadi harus mulai belajar untuk menumbuhkan hal-hal positif dari diri kita sendiri untuk membuat cipratan-cipratan di sekitar kita untuk sama-sama yuk kita jadi positif gitu Kak. Iya, betul sekali. Informasikan kembali nih untuk teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan bisa mengajukan pertanyaan di stiker pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan dibacakan dan dijawab langsung oleh Kak Fatma. Nah, Kak, setelah kita tahu nih hubungan toksik dan hubungan sehat ini, kita banyak tahu, udah tahu tanda-tandanya, udah tahu seperti apa tipe-tipe orang toksik ini. Tapi kadang kita masih mungkin hilaf, masih tetap terbawa dengan diri kita sendiri gitu Kak. Jadi gimana sih mitigasi pertama setelah diri kita sendiri? Apakah kita perlu bantuan orang lain untuk dalam berteman ataukah hanya cukup diri kita sendiri untuk memitigasi hal-hal tersebut, hal-hal salah satunya teman toksik. Silahkan. Oke, baik. Apakah kita sendiri atau harus bersama-sama dengan teman yang lain atau saling membantu dengan teman yang lain atau bagaimana gitu ya? Sebenarnya ini pertanyaan yang biasanya umum dalam masalah persahabatan yang jumlahnya beberapa orang gitu. Kalau ada yang satu yang toksik, biasanya nanti yang lain itu saling curhat-curhatan, sama-sama ngerasa tersakiti sama satu orang itu, terus berlomba-lomba berkumpul bersatu untuk ibaratnya membalikan keadaan, akhirnya yang jadi satu orang yang awalnya pelaku toksik menurut versi kita dan teman-teman itu, akhirnya mereka yang jadi tersingkir, si anak itu jadi tersingkir dan akhirnya jadi insecure atau akhirnya dia jadi keluarlah dari grup atau kelompok pertemanan itu gitu. Sebenarnya menurut saya masing-masing itu punya PR terhadap diri kita masing-masing, karena kan kita yang paling tahu diri kita. Kalau masing-masing dari kita itu sudah menanamkan hal positif pada diri kita masing-masing, kita mau jadi diri kita sendiri yang apa adanya, yang tidak merugikan orang lain. Nah, kita mau berkumpul berteman dengan siapapun nanti jadinya akan positif. Nah, misal ada satu orang pun yang dia dominan sekali, kemudian membuat suasana negatif pun, kalau kita semua konsisten menebarkan energi positif, maka yang negatif pun ini secara otomatis juga akan ikut positif. Kalau enggak pun dia akan tereliminasi dengan sendirinya, tanpa kita harus bareng-bareng atau berkomplot untuk untuk menyingkirkannya dari pertemanan. Saya begitu. Nah, itu kurang lebihnya, Nay. Semoga tadi karena agak putus-putus, semoga saya nggak miss dengan pertanyaannya ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya kayaknya ya, Nay ya. Sudah mulai masuk ya tadi ya. Apa aja kalau boleh dibacakan, ini kok tenggelam gitu. Dari Adeban, selamat siang Bu, saya mau tanya, cara mencintai diri sendiri itu bagaimana ya Bu? Saya suka insecure. Silahkan Kak Fatma. Oke, saya suka insinyur ini bahasanya. Oh ya, mau sama insinyur ya Adiba. Semoga ya Adiba nanti sama insinyur ya. Oke, baik. Adiba, pertanyaan yang bagus ya, yang memang tidak mudah dilakukan siapapun di awal untuk bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Nah, caranya tadi sebenarnya garis besarnya tadi sudah sempat saya sampaikan kepada Nay ya, bahwa kenalilah diri kita sendiri dulu gitu. Kita itu sebenarnya pribadi yang seperti apa sih? Kebutuhan kita itu seperti apa gitu. Nah, apakah kita pribadi yang lebih banyak positifnya atau negatifnya, misalnya seperti itu. Kalaupun kita memang lebih banyak, kalau kita lebih banyak positifnya, bagaimana caranya agar kita tidak membuat hal positif itu kemudian menjadi narsistik tadi sehingga membuat kita jadi pelaku toksik, jangan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita banyak negatifnya gitu. Nah, itu PR-nya adalah kita harus mencintai diri kita sendiri. Nah, gimana caranya?
Nah, caranya adalah terima bahwa kondisi kita apa adanya seperti ini. Lalu saya harus gimana nih untuk menanggulangi apa atau mengoptimalkan hal positif saya untuk meminimalisir hal negatif saya. Misalnya seperti itu. Kita fokus ke diri kita sendiri dulu, perbaiki diri kita, itu adalah salah satu cara mencintai diri kita sendiri. Nah, kemudian kita juga lebih banyak apa ya? Kadang-kadang kita lupa ketika kita banyak berkorban untuk lingkungan, kadang kita lupa untuk memberikan toleransi pada diri kita sendiri. Kadang-kadang banyak orang yang justru lebih banyak memikirkan nanti apa kata orang daripada memikirkan apa yang kita inginkan. Sejauh yang kita inginkan ini tidak merugikan orang lain, itu bisa membuat kita nyaman, bisa membuat kita berkembang, itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencintai diri kita. Tapi ketika kita terlalu banyak memikirkan apa kata orang lain, sehingga menekan atau menahan atau mengubur hal-hal positif atau hal-hal yang kita impikan, padahal ini nggak merugikan orang lain, nah itu tandanya kita belum bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Padahal kalau kita sudah bisa mencintai diri kita tahu apa yang kita butuhkan, kita tahu apa yang kita inginkan, dan itu tidak merugikan orang lain. Nah, nanti kita bisa merangkul atau mengajak banyak orang lain ikut ke dalam aura kebahagiaan kita, gitu, aura kesuksesan kita. Tapi kalau kita membiarkan orang lain terlalu banyak berbicara tentang diri kita, menghakimi diri kita, menjudgment kita, sehingga membuat kita tidak berkembang, ya itu namanya kita belum bisa mencintai diri kita sendiri. Sehingga kita ketika ke lingkungan pun kita nggak bisa apa ya dengan tulus gitu. Kalau kita mau jadi orang yang tulus, kita mau jadi orang yang membawa energi positif, ya kita jadi tulus pada diri kita sendiri dulu. Apa ya, bangkitkan energi positif dalam diri kita sendiri dulu gitu dia. Jadi dengarkan kata hatimu, apa kebutuhanmu, apa keinginanmu, selagi itu membuat kamu nyaman dan tidak merugikan orang lain, lakukanlah. Itu salah satu cara untuk mencintai diri kamu sendiri. Begitu Adiba. Terima kasih. Mungkin dapat disimpulkan dari semua jawaban dari Kak Fatma adalah bahwa diri kita itu berharga dan kita layak bahagia. Dan mungkin ada pertanyaan lagi Kak, ini mungkin bisa dijawab singkat aja karena kita akan terbatas 60 menit ya Kak. Pertanyaannya itu bagaimana caranya bergaul dengan teman yang suka maksa, ini maunya tuh harus diturutin gitu Kak. Kalau nggak diturutin itu malah ngambek. Silahkan Kak. Oke, bagaimana cara gitu ya? Ini tadi sebenarnya sudah kita bahas ya, Naya. Nanti bisa diputar ulang. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau kita peduli sama orang, berarti kita harus mengajak orang itu untuk berubah jadi lebih baik. Kalau dia ngambekan, gimana caranya kita bikin dia nggak jadi orang ngambekan? Salah satu caranya adalah tidak memelihara perilaku ngambekannya dia, dengan cara kita harus tega untuk tidak mengikuti keinginannya dia terus-menerus selagi itu merugikan kita dan merugikan lingkungan lainnya gitu. Nah, kalau kita peduli sama orang, kalau kita hanya takut nanti dia nggak mau temenan sama aku nih, aku kok jadi nggak enak ya, kok jadi gini gitu, terus kita ngikutin, itu namanya kita nggak care sama teman kita, karena kita membiarkan dia untuk terus berperilaku nggak baik gitu. Jadi kalau kalian peduli dengan teman kalian, nggak apa-apa sesekali memberikan konsekuensi pada teman kalian, agar teman kalian tahu bahwa perilaku itu tidak baik untuk diteruskan, bahwa perilaku itu tidak diterima oleh lingkungan, sehingga teman kalian juga bisa jadi pribadi yang lebih positif gitu. Tidak apa-apa untuk mengatakan tidak ya. Berani untuk katakan tidak. Banyak sekali nih Kak ilmu-ilmu baru yang Nailah dapatkan pada bincang remaja hari ini. Nailah sangat mengucapkan terima kasih, dan Nailah mohon maaf kepada Kak Fatma dan penonton semuanya apabila dalam membawakan acara pada ini banyak tutur kata yang kurang benar. Nailah harap bincang remaja pada sore hari ini memberikan ilmu baru, memberikan wawasan baru, terutama dalam pertemanan, agar kita menciptakan
teman yang baik, teman yang positif, dan kita sendiri menjadi positif dan menebarkan aura-aura positif pada lingkungan kita. Dan waktunya udah hampir habis. Naila ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Fatma. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton secara langsung. Sampai ketemu lagi di episode Bincang Asyik Remaja selanjutnya. Ditunggu episode-episode selanjutnya. Pasti akan banyak mengusung tema-tema yang sangat menarik, sangat bermanfaat pada kehidupan remaja. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Salam kenal, Mas.